hukum, nasr hukum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampun siap dereng menawi dereng kula selawatan nang sampun mboten? Sampun. Selawatan nang sampun mboten niki? Selawatan nggih. Sampun moga-moga selawatan. Penting soalnya mangke 14 Februari nek sida Pilpres lho. 2024 awake dhewe kudu ndek selawatan. Ngaten nggih? Mangke kula selawat rumiyin panjenengan nerokaken. Ping kalih tok aja beluk. Oh ndak lali aku nang kene ora jadi ceramah tentang hukum pidana. Rukun Islam limo cacahe wong kang iman Ka'bah kiblate 14 Februari dina pilihane pilih presiden sing bela awake dhewe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nek ditabur barbar ya. Udah saya mulai. Kenapa saya memulai dengan sholawat dan milih pemimpin yang melindungi kita? Karena banyak pasal-pasal di dalam KUHP. Saya mulai bedah rumiyin. Ini tadi sebelah kanan saya Al Mukarram Al Had, Prof Suteki sudah menyampaikan paparannya tentang politik hukum. Nah, saya akan bicara dulu sejarah hukum, Jadi tidak kalau kita bicara sejarah hukum, monggo dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini harus pesantren itu harus ngendikanipun Prof Dani harus punya buku-buku seperti ini. Tadi saya ke perpus, bukunya belum dikatalog. Saya ini hobinya baca, menika buku-buku dalam harus punya ini. Terorisme dalam demokrasi. Kalau di WAU siapa yang teroris? Yang teroris itu partai politik dan negara. Leres apa mboten? Saya ngentekke duit APBN sapa? Parpol, Bawaslu, KPU, karo bapake Mario. Ya. Bapak Mario itu 4D, saya hitung gajinya total itu 5,6 juta. Kalau punya 56 miliar berarti dia nabung 10.000 tahun. Ini buku-buku saya. Panjenengan semua harus memiliki setidaknya baca di di internet wonten nggih. Lanjut. Nah, terus nek niki ketok kok terlalu berat nerangkene, tapi nggak apa-apa, saya coba akan terangkan pertama mungkin tidak harus sama persis menika. Jadi kalau kita bicara sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita mulai dengan penjajahan Belanda. 1 Januari di sini tidak ada 1918 memberlakukan namanya Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. Kalau diterjemahkan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda, karena Belanda saat itu juga menjajah Afrika Selatan, Belanda juga menjajah Suriname, Belanda juga menjajah Papua Nugini dan beberapa daerah di Amerika Latin yang lain. Kemudian perkembangan selanjutnya Indonesia pada saat kemerdekaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP, sebagai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tadi saya tanya santri, KUHP apa? Mas, kasih uang habis perkara. Kalau hakim hubungi aku kalau ingin menang. Kalau polisi
Rasa, soalnya direkam masalah. Ya, jadi jaksa tadi datang, harusnya Pak Kajari Bondowoso itu teman saya, Pak Pujitri Asmoro tadi mengutus kasih intelnya ketemu saya pikir ikut ceramah. Jadi nanti saya minta dari pondok tidak usah ngoleh-ngoleh, saya tadi sudah diberi oleh tape. Kalau saya bagi nanti malah madorotnya banyak, ndak kumanan semua itu. Jadi biar untuk saya saja itu. Lalu dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 diberlakukan di Indonesia, tetapi hanya Jawa dan Madura. Dibuatlah kemudian Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, berlakulah di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa saya harus matur mensejarahkan KUHP? Karena nanti ada pasal-pasal di mana KUHP itu hanya dikhususkan kepada umat Islam, dan lebih sempit lagi pondok pesantren, dan lebih sempit lagi orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Ya. Lalu bagaimana yang terpenting, apakah menggunakan KUHP Belanda, KUHP RI, atau KUHP yang baru yang nanti insya Allah berlaku 3 Januari 2026? Tetap di situ ada asas legalitas. Asas legalitas itu dulu ajaran dari Ludwig von Feuerbach, ya, filosof Jerman yang ahli hukum pidana, yang di situ disebut Nulum delictum nulla puna sine previa lege punali. Sudah dicatat belum Bapak Ibu? Menikah ujian untuk hari Rebo jam 8. Ahlan wa sahlan al-karam Sofil Fadilah Yai Toha Yusuf Zakaria sudah diberikan tempat di samping Yai Toha Kholili. Betul. Silakan Dr. Taufik dilanjutkan. Nah, terus artinya apa? Tidak bisa memberlakukan undang-undang atau peraturan itu sesuka hatinya, ada teorinya, ada mekanismenya, ya. Jadi untuk memberlakukan di Madura, di seluruh Indonesia pun harus memakai undang-undang. Lalu kemudian ditambahkanlah pasal 156A. Ini yang setiap saat kita dimasukkan penjara karena dituduh melakukan penistaan agama. Jadi PNPS 1963 memasukkanlah pasal 156. Tadinya hanya 156, ditambahkan A. Jadi kita mesti hati-hati di sini. Lalu dan ini yang ini yang dimanipulasi. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 99, ya, yang menambahkan pasal 107 yang tadinya itu pasal makar anslah, ya, kemudian ditambahkan A, B, C, D, E, di mana di situ adalah berbunyi ancaman terhadap keselamatan negara, dan itu perluasan dari TAP MPRS nomor 25 1966 tentang larangan menyebarkan Marxisme, Leninisme dan semua yang bertentangan dengan agama. Jadi sebenarnya pasal itu masih ada pada saat itu. Kapolrinya orang Jember juga, Pak Badrodin Haiti, ada yang saudaranya di sini, ya. Jadi kita patut bersyukur pernah punya Kapolri yang menjalankan perintah undang-undang. Sekarang ini mana ada, undang-undangnya masih ada, orang nyebar ke gendera PKI jari ini tren, ya, jari ini ngetren, tren anak muda, ya, pakai gambar palu arit, ya, itu perintah undang-undang, itulah yang disebut hukum positif. Jadi sebenarnya polisi itu bisa menindak, bisa menangkap, ya. Nanti baru kuliah materi yang kedua, ya, kita lanjutkan hari Kamis, ya. Nanti membahas asas legalitas, ya. Jadi ibu dan bapak semua yang hadir di sini, kenapa hari ini kita teralinasi, kita mayoritas, tapi kita terpinggirkan, ya? Karena politik hukum kita memang ingin memarginalisasi peranan dari Islam. Jadi Islam itu dipinggirkan, diberikanlah stempel stigma politik, ya, radikal, intoleran. Nah, kalau saya ditanya radikal, yang radikal itu ya bapaknya Mario. 4D kok kekayaannya 56 miliar, nabungnya 10.000 tahun itu, ya,
Nggak bisa bayangkan itu punya uang 5-6 miliar kalau dibelikan tape kecut semua ini. Dapat warisan kan? Iya. Jadi dari fakta-fakta ini kemudian kita sekarang bergerak dilanjutkan yang bagian menopo. Kenapa kita membutuhkan hukum Islam? Kebetulan saya punya buku baru. Insya Allah nanti saya sudah janji sama Ustadz. Nanti Insya Allah saya kirimkan ke sini buku baru saya. Pidana Islam dalam hukum positif Indonesia. Lanjut mungkin yang bagian-bagian terakhir. Oke, yang bagian terakhir, oke. Ya, bagian sedap. Nah, ini dibantu sama beliau. Larang dibayarannya. Jadi saya sama Prof Teki ini dipersatukan oleh Allah. Dulu beliau yang uji saya, ya. Dulu yang uji saya, nguji doktor. Kebetulan ajarannya sama tentang restoratif justice. Restoratif justice itu sebenarnya ajaran hukum Islam. Kenapa? Karena pemidanaan Islam itu bukan dilakukan oleh negara. Negara itu hanya mewakili korban. Kalau hukum kapitalis, semua permasalahan hukum itu diambil alih negara. Makanya tadi ada KUHP, kasih uang habis perkara, perkaranya habis, uangnya melebu penjara. Ya, jadi saya ingin sampaikan. Kita menginjak ke slide tentang diberlakukannya hukum Islam di Indonesia karena menikah pesertanya banyak. Nah, terus di menikah yang definisi hukum Islam. Ya. Kenapa pertanyaannya kita harus memberlakukan hukum Islam? Karena hukum Islam ini hukum yang modern dan orang kan berpikir kalau hukum Islam itu selalu kisos. Tidak semua orang mencuri itu potong tangan dan sebagainya, orang membunuh dibunuh, tidak. Nah, kelemahan terbesar hukum kapitalis itu tadi yang sampaikan oleh beliau, hukum itu terletak di tangan oligar. Oligar itu siapa? Oligar yang sekarang menguasai negeri ini. Jadi mereka bikin peraturan pajak, beli tanah 100 juta, pajaknya kena pajak progresif. Tapi kalau beli rumah 5 miliar tidak kena pajak. Adil toh? Ya, adil menurut Mbah Sangkil, ya. Kalau mereka tidak adil, itulah praktek hukum yang terjadi. Kenapa? Karena hukum dikuasai kapitalis, ya. Masyarakat baru beranjak dari minyak tanah ke gas, tiba-tiba dimunculkanlah aturan baru listrik. Itu juga kapitalis, ya. Makanya sholawatnya nanti jangan lupa. Tadi udah saya ajari sholawat Ustaz, ya. Milih pemimpin yang bela Islam. Terus salawatnya gimana? Oh, boleh saya ulang lagi ya. Ada rukun Islam 5 cacahe, wong kang iman Ka'bah kiblate, 14 Februari dina pilihane, milih presiden sing bela awake dhewe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma milih presiden liade agar milih Pak Taufik presiden deh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Fokus. Terus saya lanjutkan, kenapa kita harus menggunakan sumber hukum Islam? Karena sumber hukum Islam itu yang kita bawa sejak kita lahir sampai kita masuk liang kubur, ya. Dan hukum Islam itu hukum yang oleh Kiai Rocky Gerung, tapi belum alhad. Kiai Rocky Gerung itu kan termasuk bagian dari agama yang fiksi, agama yang ke depan, bukan fiktif. Beda ya. Kalau fiktif itu karangan sing jarine arep gawe Quran ning kata-kata kafir diganti. Non muslim. Ganti ya mumet non muslim. Ya. Jadi saya lanjutkan. Oleh karena itu kenapa kita begitu penting memilih pemimpin muslim agar proses lahirnya hukum itu juga mengacu pada hukum Islam yang hukum progresif.
Kalau ibu dan bapak tahu negara ini mengajarkan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 70 itu bunyinya setiap putusan itu sangat islami sekali. Namanya demi, jadi jaksa, polisi, hakim kalau menangkap, menahan, memutus orang harus pakai kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau digabungkan dengan pernyataan Al-Mukarram Al-Haq Prof. Suteki tadi di pasal 29 apa? Negara berdasarkan. Nah, ini saya pesen pasal ini jangan sampai diamandemen. Termasuk jangan sampai irah-irah yang berbunyi pro justisia demi keadilan itu dicabut. Jadi hakim yang baik itu hakim yang menjalankan syariat. Bagaimana? Ya sholat malam dulu sebelum dia menjatuhkan putusan. Jadi bukan seperti sekarang ini orang menyebut tindak pidana terorisme tanpa pernah dibuktikan tindak pidananya apa, didor. Itu sebuah kesalahan fatal. Itu namanya extrajudicial killing. Ya, pembunuhan di luar proses hukum. Tidak benar. Yang namanya tindak pidana apapun namanya, tetap tunduknya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian dia nyatakan bersalah atau tidak. Baru kalau memang vonisnya 3 tahun, 15 tahun atau 20 tahun baru ini kan tidak pernah jelas, bahkan membuktikan betapa negara ini mengalinasi peranan muslim dan hukum Islam. Sudah meninggal ditembak baru dicari DNA-nya. Ya ini zalim melawan zalim ini. Leres napa mboten? Nggih. Jadi penjenengan semua yang di sini nanti kalau saya datang yang ujian kedua hari Kamis harus bisa jawab. Kenapa kita membutuhkan syariat Islam? Kenapa kita butuh Islam? Karena konstitusi kita memang mengamanatkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kalau Esa itu di mana kira-kira? Tauhid kan? Kan tidak mungkin Esa itu kita pergi ke pojok jembatan, ya. Kita pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya kan tidak. Jadi fakta-fakta inilah yang harus kita kembangkan kembali. Dan tadi sempat disinggung beliau, kalau nanti kita ini dimenangkan lewat sholawat tadi, kita cari pemimpin, kita petani ya. Karena setahu saya pesantren ini sudah pernah didatangi Pak Prabowo, sering ya. Cuma sayangnya beliau tidak istiqomah, ya kan. Beliau lebih memilih Menteri Pertahanan, penanaman pohon kan gitu, ya. Nah, lebih memilih jabatan itu dalam. Enggak apa-apa, terkendali. Pak Prabowo enggak marah, bener ya Tano. Ya. Terus kita tidak boleh menafikan kenapa mengharuskan memilih pemimpin muslim. Nanti siapa yang bisa menjalankan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang menipu mau berangkat umroh tidak jadi umroh, itu kan uangnya jamaah. Terus napa leres? Lah kok putusannya diambil negara? Memangnya negara ini kecu, negara ini rampok. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Nek sing ngomong leres berarti bolone hakime iki. Loh, ini dana jamaah dikumpulkan first travel. Berarti dana jamaah apa dana negara? Lah kok putusannya tibane diambil negara? Nggih. Leres napa leres? Keliru, nggih. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menggunakan syariat Islam, karena pembuktian di dalam hukum Islam itu jauh lebih mudah. Saya mau mengkritik KUHP kita. Bayangkan orang dijatuhi hukuman mati tapi masih di penjara 20 tahun, itu dolim. Hukuman mati itu ya cepat, sebulan, 2 bulan, setahun sudah selesai dieksekusi. Ini sudah menjalani 20 tahun di penjara, disiksa, ternyata besoknya meninggal ditembak. Itu tidak boleh, ya. Jadi oleh karena itu di masa depan kalau ditakdirkan, ya, tadi saya itu sering bercanda sama Kiai Tanggul itu, saya pengen jadi jaksa agung, ya. Kalau jadi jaksa agung, lembaga penyidikan itu saya bubarkan semua, cuma satu, departemen penyidikan. Jadi penyidik polisi, penyidik kejaksaan, penyidik korupsi, penyidik angkatan laut, PPNS itu jadikan satu.
Jadi tidak ada lagi perkara dari jaksa, dari polisi ke jaksa naik turun ya. Kalau kita posisinya korban, kalau nggak mau naik ngasih duit ya, itu jaksa sana maksudnya ya, jaksa sana bukan sini nggak ada kejaksaan, ini masjid masalahnya kan gitu. Insya Allah ya. Jadi kalau mekanisme hukum seperti itu masih memiliki gray area atau ruang abu-abu, maka disitulah praktek korupsi. Jadi oleh karenanya ke depan kita ingin luruskan lembaga penyidikan itu satu, departemen penyidikan dan KPK, karena itu sifatnya ad hoc, sementara KPK itu dibubarkan, kejaksaan yang dibesarkan, terus PPATK ditarik diintegrasikan ke Kejaksaan Agung. Jadi kalau nerusuri kekayaannya koruptor gampang banget ya. Kalau lewat KPK masih rapat dulu, komisionernya telepon, sampean tak tangkep melayu dhisik. Kira-kira begitu apa tidak? Karena untuk menangkap seseorang bahkan merekam pun harus rapat dulu. Betul tidak? Kalau mendasarkan pernyataan Pak Mahfud itu benar, orang baik kumpul dengan setan jadi setan, dan itu betul. Iya kan? Bocor ke sih, kowe arep tak tangkep, melayu dhisik. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya tak? Mudah-mudahan nanti salah satu di antara yang duduk di sini ada yang jadi jaksa agung ya. Kalau nggak boleh jangan jaksa agung, ketua MK saja, saya aja jaksa agungnya. Amin. Karena sudah punya konsep ya. Nah, terakhir saya ingin meluruskan dulu. Polisi 1 April 1999 dikeluarkan dari ABRI oleh Pak Habibie. Pak Habibie ini bapak demokrasi, karena Pak Habibie lah yang bisa menjadikan napi-napi politik masuk DPR bahkan jadi presiden. Siapa? Sanana Gusmao ya. Pak Habibie pula yang merehabilitasi Sri Bintang Pamungkas dari seorang PNS dosen UI dipecat akhirnya menjadi PNS kembali dan bisa meraih guru besar. Nah, yang ingin saya pesankan, polisi yang benar itu setelah dikeluarkan dari ABRI, BRIMOB itu ditarik lagi mesinnya ke ABRI, karena dulu BRIMOB itu dipakai, tentara dipakai polisi biar mempengaruhi orang-orang Papua tahun 62 dalam penentuan pendapat rakyat atau referendum yang akhirnya milih ke NKRI. Itu mekanismenya begitu. 1 April ternyata BRIMOB tidak dikeluarkan, mereka masih memakai pasukan sipil tapi simbol-simbolnya tentara. Ini saya tunjukkan ilmiahnya. Jabatan Kapolsek itu kan kepala kepolisian, tapi kenapa dipanggilnya komandan? Komandan itu hanya ada di dunia militer. Iya, jadi kalau manggil Pak Kapolda ya jangan jenderal, Bapak kepala kepolisian, kan begitu. Jabatannya sudah betul, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes, tapi tahu-tahu ada jenderal. Jadi kalau nanti pemerintahan ini dikelola oleh orang-orang yang expert di bidangnya, maka polisi itu nggak perlu ada kepolisian daerah ya. Polisi yang dipersenjatai itu cuma polisi di Jakarta ya, namanya polisi federal. Polisi daerah nggak perlu bersenjatai, bawaannya pentung sama Quran saja, ngajak ngaji gitu ya, jak sholawat gitu loh. Itu salah satu tugas polisi itu cuma 2, mencegah kejahatan dan melindungi warga masyarakat, bukan menjaga kedaulatan negara. Salah, menjaga kedaulatan negara itu tugasnya tentara. Jadi mari kita doakan, mudah-mudahan kita besok lahir pemimpin yang bagus, polisi kita revitalisasi, kejaksaan juga kita perbaiki. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.